tenang dan lebih bisa menerima kehilangan dari pelaku ini, ya mereka orang-orang itu akan menyebutkan bahwa pelaku ini udah kayak diambil sama dewa. Hai Good, apa kabar nih mood kalian hari ini? Semoga mood kalian dalam keadaan good ya, dan semakin good lagi setelah menonton video ini. Oke, di videoku kali ini aku akan ngajak kalian diskusi tentang salah satu fenomena atau kejadian yang sebenarnya mungkin pernah kalian alami atau sedang dialami oleh orang-orang di sekitar kalian. Nah, sebenarnya fenomena ini tuh cukup miris ya, karena fenomena ini pun sedang marak nggak cuman di negara Jepang aja yang mau aku jelasin, tapi di berbagai negara pun. Nah, kira-kira fenomena apa itu? Dan fenomena ini tuh berhubungan dengan manusia, lebih ke kemanusiaan gitu. Nah, kira-kira fenomena apa? Yuk langsung aja kita ke videonya. Nah, fenomena yang aku maksud tadi itu adalah fenomena Jouhatsu di masyarakat Jepang. Kalian pasti tahu sendiri kan, kalau orang Jepang itu benar-benar pekerja keras, giat, disiplin, di segala hal sih, terutama di bidang pekerjaan. Nah, tapi ada nih sisi lain dari orang-orang Jepang yang bertolak belakang banget sama apa yang diketahui oleh kalian atau dunia. Nah, sebenarnya sisi lain atau sisi gelap dari orang-orang Jepang ini itu sebenarnya adalah sekelompok orang-orang yang apa ya dibilang, mereka itu tidak berbuat jahat kok sebenarnya, dan mereka juga bukan pemalas atau malas-malasan. Mereka ini lebih ke apa ya, orang-orang yang menghilang tanpa jejak karena lingkungan atau tekanan yang ada di dalam hidup mereka. Jadi mereka itu memutuskan untuk ya udah meninggalkan masa lalu mereka dan memutuskan untuk menjalani kehidupan yang baru. Cuman karena hal ini, jadinya banyak orang-orang Jepang itu yang tidak diketahui nih sampai sekarang mereka itu ada di mana sebenarnya. Apakah mereka itu masih ada atau udah nggak ada gitu, atau sudah meninggal gitu loh. Nah, orang-orang yang menghilang tanpa jejak itu di Jepang disebut dengan Jouhatsu. Sebenarnya pengertian dari Jouhatsu itu sendiri itu adalah orang-orang Jepang yang meninggalkan kehidupan lamanya itu atas kemauannya sendiri gitu, bukan dari perintah orang lain. Nah, sebenarnya tujuan orang-orang Jepang melakukan Jouhatsu ini adalah agar mereka itu bisa memiliki kehidupan yang baru dengan cara meninggalkan kehidupan lama mereka atau masa lalu mereka. Ya, termasuk meninggalkan pekerjaan, keluarga, teman-teman, bahkan meninggalkan identitas mereka yang lama. Sebenarnya, kalau secara harfiah dan secara tulisan itu, Jouhatsu itu berarti penguapan. Nah, dalam bahasa Jepang, Jouhatsu ini terdiri dari dua kanji, di mana kanji pertama itu dibaca mushu atau mureru, yang artinya uap, sedangkan kanji kedua itu dibaca tatsu atau berangkat. Nah, mungkin dari istilah Jouhatsu ini yang menggambarkan kalau orang itu pergi tanpa jejak, kayak menguap gitu, hilang gitu tanpa jejak. Makanya disebut Jouhatsu. Menurut BBC News pada tahun 2020, sosiolog bernama Hiroki Nakamori yang telah meneliti tentang fenomena Jouhatsu selama lebih dari 1 dekade mengatakan istilah Jouhatsu mulai digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang memutuskan untuk menghilang dari kehidupan lamanya secara sadar pada tahun 1960-an. Nah, pada tahun 1960-an ini sebenarnya istilah Jouhatsu itu lebih mengarah kepada orang-orang yang memutuskan untuk melarikan diri dari pernikahan yang tidak bahagia atau dari pernikahan yang mengalami kekerasan. Intinya kekerasan dalam rumah tangga lah dalam pernikahan. Dalam sebuah wawancara bersama Channel News Asia atau CNA pada bulan September 2019 dalam film dokumenter yang berjudul Vanishing Without a Trace, itu Hiroki mengatakan bahwa kamikakushi didasarkan pada kepercayaan penduduk asli Jepang di desa-desa, di mana orang percaya bahwa ada yang menyembunyikan seseorang yang hilang. Nah, pemikiran ini didasari bahwa dewa menyembunyikan orang biasanya digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang menghilang dan membuat orang menerima kehilangan tersebut. Jadi istilah kamikakushi ini yang biasanya orang gunakan kalau ada yang menghilang secara tiba-tiba atau Jouhatsu itu, biar orang-orang yang ditinggalkan itu dia lebih menerima lah kalau seorang dewa lah yang mengambil orang tersebut gitu. Fenomena Jouhatsu ini mulai menjadi perbincangan dan didokumentasikan melalui sebuah film yang disutradarai oleh Imamura Souhei yang berjudul Ningen Jouhatsu atau A Man Vanishing pada tahun 1967.
Nah, film dokumenter ini bercerita tentang bagaimana para detektif mencari keberadaan pelaku Johatsu yang menghilang sesuai dengan laporan yang diberikan oleh pihak keluarga. Para detektif mencari tahu dan bertanya tentang keberadaan terakhir atau interaksi terakhir sebelum pelaku Johatsu menghilang kepada keluarga, kerabat, dan teman di tempat kerja. Sebenarnya fenomena Johatsu ini merupakan perbincangan yang masih tabu lah di Jepang, di lingkaran orang Jepang ya. Jadi kalau misalnya kalian itu ketemu orang Jepang dan kalian tahu nih tentang fenomena Johatsu, lebih baik kalian itu nggak membicarakan tentang Johatsu ini sama orang-orang asli Jepang ya, karena kalian akan sulit lah mengetahui background orang Jepang tersebut. Karena gini, orang-orang Johatsu itu biasanya kan dia tertutup, dan kita pun sebagai orang asing gitu ya, atau orang yang penasaran sama orang-orang Jepang, kita nggak tahu apakah orang ini Johatsu atau bukan, karena kan kita nggak tahu nih masa lalunya. Dan mengulik masa lalu atau bertanya hal-hal yang pribadi lah ya di Jepang itu termaksud menguntit namanya. Jadi kayak hal yang dianggap sangat tidak sopan di Jepang. Selain karena tadi tuh nggak sopan ya, nanyain hal-hal pribadi sama orang asli Jepang itu, orang asli Jepang itu sangat menjaga rahasia diri mereka gitu. Mereka sangat kayak menjaga privasi mereka lah, siapa mereka, identitas mereka gitu. Jadi kalau misalnya kalian ketemu sama orang Jepang itu pasti ya kalian mungkin hanya sekedar tahu namanya aja, bahkan mungkin kalian nggak tahu nama keluarganya gitu loh, nama marganya dia gitu. Karena memang segitu menjaganya orang-orang Jepang terhadap diri mereka sendiri. Jadi kalian nggak akan tahu apakah orang ini Johatsu atau bukan gitu. Jadi hal pembicaraan tentang Johatsu di Jepang itu tabu banget dan lebih baik jangan dibicarakan lah. Ada seorang peneliti bernama Paul Ose itu mengatakan bahwa sebenarnya peran gender di Jepang itu benar-benar masih kuat gitu. Jadi kayak perempuan atau wanita itu memang diharuskan baik di rumah tangga, tinggal di rumah, baik menjadi ibu gitu. Sedangkan pria itu harus baik dalam mencari nafkah. Nah, karena hal-hal inilah muncul jadi stigma bahwa kalau misalnya cewek nggak jadi ibu yang baik atau ibu rumah tangga yang baik itu akan dianggap gagal. Begitupun pria, kalau tidak tidak memiliki pekerjaan yang baik, terus tidak bisa mencari nafkah yang baik, itu juga dianggap gagal dalam lingkungan masyarakat gitu. Jadi masih keras banget nih, kayak kalau misalnya kita nggak berhasil, kita tidak mampu nih ya untuk diri kita sendiri atau untuk menghidupi keluarga, kalau misalnya sudah berkeluarga itu kan dianggap benar-benar gagal total gitu loh. Nah, di sisi lain sebenarnya Johatsu ini merupakan pilihan yang cukup baik lah untuk orang-orang yang sedang putus asa, sedang menyerah untuk menjalani kehidupan karena tekanan atau beban lah yang dia alami di lingkungan masyarakat. Entah itu karena tekanan fisik, mental, lalu tekanan pekerjaan atau di sekolah gitu. Karena kan kalian pasti sering dengar banyak banget di berita-berita orang-orang Jepang yang bunuh diri karena tekanan mental mereka yang nggak kuat, fisik nggak kuat karena kecapean, karena udah nggak kuat lah ditekan pekerjaan di sekolah gitu. Pasti banyak yang bunuh diri. Nah, daripada mereka itu bunuh diri, lebih baik kan mereka itu melakukan Johatsu ini, menghilang gitu dari kehidupan yang sudah mereka jalani ini untuk menjalani kehidupan yang baru. Nah, sebenarnya orang-orang yang menjalani Johatsu ini kan nggak ada bedanya nih sama orang-orang yang sedang mengalami depresi, stres dengan kehidupan mereka. Nah, bedanya adalah kalau orang-orang yang nggak pengen hidup atau masih orang-orang yang nggak pengen hidup itu kan akan langsung bunuh diri. Tapi Johatsu ini adalah orang-orang yang masih pengen hidup, masih punyalah niat untuk hidup, tapi udah kecewa, udah putus asa. Jadi dia pengen gimana caranya biar dia nggak bunuh diri tapi tetap bisa menjalani hidup, yaitu dengan cara Johatsu, pergi dari kehidupan yang lama ini dan membuat identitas baru di kehidupan yang baru kayak gitu. Tapi walaupun begitu, ya si pelaku Johatsu ini kan yang terkena dampak dari pelaku Johatsu ini kan bukan cuma dirinya aja nih, karena dia sudah menghilang, ada keluarga ataupun teman-teman yang ditinggalkan lah sama pelaku Johatsu ini. Ya dampak yang keras kena itu kan juga keluarga, teman-teman yang merasa kehilangan, yang merasa cemas, khawatir karena udah nggak tahu kabar lagi tentang si pelaku Johatsu ini. Nah, makanya tadi aku bilang kalau untuk membuat keluarga atau teman-teman atau kerabat yang kenal sama pelaku Johatsu ini lebih tenang dan lebih bisa menerima kehilangan dari pelaku ini, ya mereka orang-orang itu akan menyebutkan bahwa pelaku Johatsu ini udah kayak diambil sama dewa, atau kami kakushi tadi diambil sama dewa, makanya dia tuh menghilang kayak gitu. Jadi biar orang-orang yang kehilangan atau ditinggalkan itu merasa kayak ya udah deh, dia nerima gitu dengan ikhlas lah ya, karena ya otomatis
pelaku Johatsu ini sih biasanya nggak akan kembali lagi ke kehidupan lamanya. Di Jepang, itu setiap tahunnya hampir ribuan orang menghilang. Menurut halaman Statistic Research Department, di tahun 2018 aja itu terdapat 87.960 orang yang menghilang di Jepang. Jumlah orang yang hilang di tahun 2018 ini sebenarnya adalah jumlah terbanyak dari data yang dikumpulkan dari 2014 sampai 2020. Nah, setiap tahunnya itu sebenarnya orang yang menghilang di Jepang itu kisaran 80.000 orang per tahun. Nah, tapi di tahun 2020 kemarin itu udah mulai menurun nih. Jadi orang-orang yang menghilang itu hanya sekitar 77.022 orang. Jadi menurun sekitar 9.911 orang lah. Masih ribuan ya. Masih puluhan ribu nih orang yang meninggal. Kemana kira-kira orang ini ya? Kok bisa sebanyak itu nih orang yang hilang setiap tahunnya? Nah, jumlah yang 77.022 orang tadi yang di tahun 2020 itu adalah jumlah yang dilaporkan ke kantor polisi. Jadi itu maksudnya belum gini ya, belum tentu segitu karena pasti bisa nambah juga kan, karena kan itu yang dilaporkan aja. Nah, dari 77.000 itu kalau dibagi jadi dua, itu pria atau laki-laki itu hilang sekitar 48.994. Sedangkan wanita atau perempuan itu hilang sekitar 28.028 orang. Sebenarnya banyak nih faktor yang menyebabkan munculnya fenomena Johatsu ini di masyarakat. Tapi dari sekian banyak itu ada dua alasan utama nih kenapa terjadinya Johatsu. Yang pertama itu adalah faktor lingkungan rumah, yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, yang pertama kan aku bahas itu adalah faktor di lingkungan rumah. Nah, lingkungan rumah ini adalah mencakup lingkungan antara orang tua dan anak dan juga antara suami istri. Nah, biasanya kalian itu kan pasti juga tahu lah ya, kalau di lingkungan keluarga itu nggak melulu lah tentang hal-hal yang positif. Kalian pun pasti pernah merasakan lah ada hal-hal negatif, hal-hal buruk yang kalian dapatkan dari orang tua kalian atau dari suami atau istri kalian, kayak gitu kan. Nah, hal inilah sebenarnya yang menyebabkan, memicu terjadinya fenomena Johatsu, hal-hal negatif ini. Hal-hal negatif yang tidak bisa dikontrol ya menurut aku. Nah, kalau misalnya nih kan, kalau misalnya kita di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah tangga, itu kan kita pulang ke rumah, itu sebenarnya tuh untuk melepaskan lelah, melepaskan lelah, letih, lesu, lunglai, semua itu dari tekanan yang udah kita alami di luar sana. Tekanan pekerjaan, tekanan sekolah, tekanan belajar, apapun itu yang ada di luar. Kalau kita udah di rumah, kita pengen lepas itu. Nah, tapi di kondisi negatif itu adalah ya, di saat kita udah lelah di luar, kita pulang ke rumah, tapi di rumah kita malah dapat tekanan lagi karena ya banyak hal, banyak faktor gitu. Entah karena memang hubungan yang tidak harmonis, atau apa ya, adanya ketidakcocokan saling berpendapat itu loh. Kalian pasti tahu lah ya, kalian pasti mungkin pernah mengalami hal tersebut. Nah, hal negatif inilah yang menyebabkan munculnya, awalnya kan pasti kepikiran buat aku pengen pergi dari kehidupan ini, pengen menyudahi semua tekanan ini. Awalnya dari pikiran aja, tapi karena terus berlarut seperti itu, terus nggak ada perubahan, terus mendapatkan tekanan di lingkungan rumah, inilah yang menyebabkan akhirnya ya udah seseorang itu memutuskan untuk menjadi pelaku Johatsu. Oke, faktor kedua orang-orang bisa mengalami fenomena Johatsu itu adalah faktor ekonomi. Nah, sebenarnya ini adalah faktor yang apa ya, kayak hampir semua orang atau banyak orang lah ya yang mengalami faktor ini. Pada tahun 1990-an, fenomena Johatsu meningkat secara drastis. Pada saat itu Jepang mengalami fenomena ekonomi gelembung atau bubble keiki atau bubble ekonomi sejak tahun 1986 sampai 1990-an, ketika harga saham dan real estate itu menjadi sangat mahal. Nah, jatuhnya ekonomi gelembung di Jepang itu berlangsung selama 1 dekade. Nah, yang pertama disebut dengan dasawarsa yang hilang, atau juga disebut dengan Ushinawareta Jounen dari tahun 1991 sampai 2000. Lalu ada nih gelombang kedua atau dua dasawarsa yang hilang, yang disebut dengan Ushinawareta Nijounen dari tahun 2001 sampai 2010. Nilai jaminan dan nilai aset itu membuat pihak bank semakin memperbesar pinjaman hingga terjadi ekonomi gelembung yang terjadi di Jepang saat itu. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan orang yang bangkrut dalam bisnis. Dan ada juga orang yang berhutang pada bank untuk mempertahankan bisnis mereka. Nah, sebenarnya banyak kasus Johatsu yang tidak diketahui dan tidak tahu bagaimana cara mengetahuinya. Karena kan kalau kita nanya sama orang tentang kehidupannya atau dirinya sendiri, itu akan dianggap sebagai penguntit atau melanggar nilai kesopanan atau privasi dari orang yang ditanya tersebut kan.
Jadi sedikit banget nih orang yang terbuka tentang dirinya. Jadi kita nggak bisa tahu nih sebenarnya apakah orang ini tuh memang pelaku Juhatsu karena keinginannya dia sendiri atau karena perintah orang lain, atau perintah orang lain itu jadinya kayak apakah ini sebuah penculikan gitu. Dalam kebanyakan kasus fenomena dari Juhatsu ini, kebanyakan pelaku Juhatsu ini sebenarnya meminta bantuan ke perusahaan Yonigeya ini. Nah, dalam bahasa Jepang, kalau diartiin, Yonigeya ini bisa dipecah menjadi 3. Yo, itu artinya malam hari. Nige, itu artinya melarikan diri. Ya, itu artinya toko. Jadi kalau disambung, Yonigeya itu artinya toko pelarian di malam hari. Nah, Yonigeya ini merupakan perusahaan yang bergerak di malam hari untuk membantu pelaku Juhatsu ini melarikan diri atau menghilang gitu. Walaupun perusahaan Yonigeya ini bergerak atau berjalan di malam hari, tapi kalau misalnya ada permintaan khusus nih ya, yang pengen dibantu pada pagi hari atau sore hari itu bisa. Tapi kebanyakan sih pada malam hari biasanya dibantu. Nah, selain membantu orang untuk menghilang, si perusahaan Yonigeya ini juga membantu memindahkan barang-barang, mengemas barang-barang, sampai akhirnya dibawalah untuk pergi dari kehidupan mereka yang lama. Nah, selain itu, perusahaan Yonigeya ini juga menyediakan tempat tinggal untuk para pelaku Juhatsu, tempat tinggal, lalu membuatkan identitas baru yang resmi untuk para pelaku Juhatsu ini. Jadi kita bisa punya identitas baru resmi lah kalau meminta pertolongan dari perusahaan Yonigeya ini. Mungkin kalian akan mengira, wah baik banget nih perusahaannya mau membantu kita untuk menghilang gitu dari masa lalu kita. Ya baik sih, tapi tetap aja ada cuan lah yang dicari oleh perusahaan ini. Nah, biaya yang harus kalian keluarkan untuk meminta bantuan kepada perusahaan ini adalah sekitar 50.000 yen sampai 300.000 yen, atau sekitar 6 juta sampai 35 juta. Ini tergantung juga jarak kemana kota baru yang akan kalian tuju, berapa banyak barang-barang yang kalian bawa, lalu seberapa terdesak kalian, apakah perlu di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Nah, perusahaan Yonigeya ini, ya perusahaan Yonigeya ini juga menyediakan jasa konsultasi untuk masalah yang kita hadapi. Misalnya kita punya tekanan mental, trauma gitu, ada konsultasinya lah yang bisa kita dapatkan dari perusahaan si Yonigeya ini. Nah, kalau dipikir-pikir kan sebenarnya apakah aman ada perusahaan ini? Ya walaupun niatnya baik ya, ingin membantu masalah orang, tapi apakah nggak takut disalahgunakan sama orang-orang yang ingin berbuat jahat gitu? Nah, tentunya ini hal yang sudah dipikirkan lah ya oleh perusahaan Yonigeya ini. Nah, sebelum kita meminta tolong sama perusahaan Yonigeya ini, nah perusahaan ini akan ngajak kita wawancara kayak kita itu kenapa minta bantuan sama perusahaan ini, apa masalah kita, terus seperti apalah identitas kita saat itu ya, dan dilihatlah track record kita di masa lalu, kita tuh orangnya kayak gimana gitu. Nah, dari sana akan terlihat, oh kalau emang orang ini pantas lah untuk mendapatkan pertolongan ya akan ditolong. Karena takutnya kalau misalnya tidak dilakukan wawancara yang detail gitu ya tentang siapa orang ini, takutnya orang-orang yang menggunakan jasa dari perusahaan Yonigeya ini adalah orang-orang jahat yang sengaja menghilang dari kejaran polisi. Ya nggak? Kan aku juga mikirnya awalnya kayak bukannya ini malah bahaya ya, karena kan takutnya ada penjahat yang malah sengaja menggunakan momen atau jasa dari si perusahaan ini. Ya tapi enggak, karena udah ada wawancara yang akurat dan juga detail lah yang ditanyakan oleh si perusahaan Yonigeya ini. Nah, dari perusahaan inilah juga kita tahu kalau ternyata 20% orang yang menggunakan jasa dari perusahaan ini itu adalah seorang perempuan yang mengalami kekerasan rumah tangga dari suaminya gitu. Jadi ya karena kan perempuan itu nggak cukup banyak tempat lah ya dan ruang untuk bisa menghilang sendiri gitu, karena kan mereka juga perlu bawa barang-barang, kemampuan fisik juga nggak sekuat pria lah, karena kan kalau pria ya udah bawa seadanya aja udah bye gitu, hilang. Tapi kalau perempuan kadang mungkin dia punya anak gitu yang dia masih pengen ngajak anaknya, ya dia perlu bantuan lah ya. Yang membantu adalah si perusahaan Yonigeya ini. Nah, sebenarnya meminta bantuan ke perusahaan Yonigeya ini bukan satu-satunya lah alternatif untuk kita meminta bantuan menghilang gitu. Ada alternatif lain nih yang lebih murah, karena kan si Yonigeya ini cukup mahal ya buat orang-orang yang dengan faktor tekanan ekonomi. Nah, salah satu alternatifnya adalah dengan membeli atau membaca buku panduan yang dibuat atau diterbitkan oleh Ota Shupan pada tahun 1994. Di mana di buku ini tuh dijelaskan bagaimana cara menghilang tanpa harus bunuh diri. Para pelaku Juhatsu yang tidak
menggunakanlah jasa dari perusahaan Unigea ini, atau dia tuh menghilang sendiri, itu biasanya akan menuju ke daerah Tokyo, distrik Sanya. Nah, sebenarnya kalau kalian cari di peta, distrik Sanya ini tuh udah nggak ada gitu, atau dihapuskan dari peta Jepang. Karena ya keadaan distrik yang cukup memalukan mungkin ya untuk Jepang. Karena di sini tuh kalau kalian masuk ke distrik Sanya itu sebenarnya sama aja seperti kota Tokyo yang besar pada umumnya, yaitu dengan gedung-gedung tinggi, ada restoran cepat saji dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan adalah distrik ini tuh adalah distrik yang penuh dengan kejahatan, kemiskinan, pengangguran, tempat yang kumuh. Pokoknya sisi lain atau sisi gelapnya Jepang lah ya kalau kita lihat di distrik ini. Nah, biasanya orang-orang yang ingin menghilang itu dari kehidupan mereka yang lama itu akan pergi ke sini. Karena di sini ya mereka itu bisa bekerja atau kayak part time itu tanpa menggunakan identitas. Jadi karena dia tidak menggunakan jasa perusahaan Unigea tadi itu, otomatis kan dia tidak punya identitas baru yang resmi. Jadi di sini tanpa identitas mereka udah bisa bekerja paruh waktu gitu dan mendapatkan ya uang untuk dirinya sendiri udah cukup lah ya. Nah, kebanyakan ya, orang-orang yang ditemukan di distrik ini itu adalah pelaku johatsu yang sudah berumur atau orang-orang tua yang kerjanya itu biasanya adalah memungut sampah-sampah plastik dan menjualnya lagi atau bekerja paruh waktu dengan seorang yakuza tanpa harus memikirkan identitas gitu loh. Jadi ya cukup pilu juga ya kalau misalnya kita ngelihat orang-orang yang sudah berumur yang mungkin banyak punya tekanan sosial, tekanan ekonomi, yang akhirnya mereka itu mau nggak mau harus tinggal di distrik yang nggak pantas sih untuk mereka gitu loh. Nah, good mood, itu dia tadi penjelasan aku tentang apa itu johatsu dan juga kisah di dalam johatsu tersebut. Semoga kalian selalu sehat secara fisik dan juga mental. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!